Siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Para pendengar dimanapun Anda berada, untuk segmen acara yang insyaallah ta'ala akan kita sajikan saat ini ke ruang dengar Anda. Sajian Ba'da Maghrib adalah rekaman kajian tematik yang insyaallah ta'ala disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Ayub Syafruddin hafizahullah ta'ala dengan tema menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Langsung saja mungkin kita putarkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tajuk yang diangkat pada malam hari ini menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Apa itu peduli? Peduli secara bahasa, kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kepeduli yaitu menghiraukan, memperhatikan, atau mengindahkan, atau yang semakna dengan itu. Seseorang yang penuh perhatian berarti ia peduli. Seseorang yang menghiraukan, mengindahkan apa yang terjadi di sekitarnya, itu berarti ia peduli. Jadi peduli itu adalah sebuah sikap yang memiliki keberpihakan untuk melibatkan diri dalam satu keadaan atau kondisi yang terjadi di lingkungan atau di sekitarnya. Manakala seseorang memiliki sikap untuk memperhatikan anak yatim di satu tempat atau di satu lingkungan, berarti sikap memperhatikan ia terhadap anak yatim itu adalah bentuk kepeduliannya. Manakala seseorang di satu tempat ataupun lingkungan, ia melakukan satu tindakan, melakukan satu penyikapan terhadap perilaku yang negatif yang muncul di lingkungan sekitarnya, maka orang tersebut sudah menunjukkan sikap kepedulian. Peduli dalam rangka untuk menolak peristiwa ataupun tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang. Dengan kata lain, contoh yang pertama tadi, ia memperhatikan anak yatim, merupakan sikap yang ma'ruf. Itu adalah menunjukkan sikap kepedulian. Contoh yang kedua, ia menolak sesuatu yang mungkar, sesuatu yang negatif yang terjadi di lingkungannya.
atau yang lebih familiar kita sebut dengan menolak kemungkaran, nahyu anil munkar. Maka sikap ini pun menunjukkan sikap kepedulian. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan satu tindakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah merupakan bentuk ataupun wujud kepedulian seseorang terhadap fenomena yang muncul di satu lingkungan atau di satu daerah yang ia tempati. Jadi orang yang peduli adalah orang yang terpanggil untuk melakukan sesuatu. Ia merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu dalam rangka untuk memberikan perubahan. Kalau tadi misalnya tindakan negatif dalam bentuk mencegah kemungkaran, yaitu dalam bentuk merubah agar kemungkaran itu tidak mencuat, tidak muncul, atau dalam bentuk kebaikan seperti tadi memperhatikan anak yatim. Maka ini adalah bentuk-bentuk kepedulian di mana seseorang merasa terpanggil untuk melakukan satu tindakan, untuk melahirkan satu sikap. Baik sikap itu sifatnya ma'ruf, sesuatu yang baik, atau sikap tersebut, tindakan tersebut adalah dalam rangka untuk melakukan penolakan terhadap sesuatu yang mungkar. Inilah yang disebut sebagai kepedulian. Seseorang yang peduli, ia akan peka terhadap lingkungannya. Seseorang yang peduli, ia akan sensitif melihat perubahan-perubahan, melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di lingkungan atau di tempat ia berada. Ini bentuk kepedulian. Beberapa bentuk ibadah yang diperintahkan di dalam syariat ini pun merupakan satu bentuk perbuatan yang di situ mengandung hikmah tumbuhnya kepedulian pada seseorang. Manakala ia menunaikan ibadah dilakukan dengan sesuai dengan tuntunan syariat. Contoh misalkan seseorang yang menunaikan ibadah puasa. Ketika ia menunaikan ibadah puasa, ia akan melahirkan sikap-sikap kebaikan dari perbuatan ataupun amalan ibadah siam yang ia tunaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau lebih lagi dermawannya manakala tiba atau manakala di bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril alaihissalatu wassalam menemui beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini merupakan bentuk perilaku bagaimana satu bentuk ibadah itu bisa mendorong seseorang, memotivasi seseorang untuk kemudian berbuat lebih baik. Berbuat lebih baik. Seseorang yang pemurah, seseorang yang dermawan, itu merupakan bentuk refleksi dari kepedulian dirinya. Kepedulian dirinya untuk berbuat baik, melakukan sesuatu yang ma'ruf,
kepada orang lain. Dan orang yang berpuasa terdorong pula untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf yang lainnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari An-Nasa'i, hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, misalnya disebutkan, man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrih ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imin syai'a. Yaitu barang siapa yang memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala semisal orang yang berpuasa tersebut dengan tanpa mengurangi nilai orang yang berpuasa tersebut. Sedikit pun tidak terkurangi nilai pahala orang yang berpuasa tersebut. Seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan, kita perhatikan banyak sekali yang begitu peduli untuk memberi berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Ini menunjukkan sikap kepedulian dirinya terhadap orang lain. Karena memberi makan adalah satu bentuk amalan kebaikan. Memberi makan adalah merupakan satu bentuk perbuatan yang ma'ruf, yang banyak dituntunkan di dalam syariat ini. Nah, dorongan untuk memberi makan, memberi berbuka kepada seseorang yang tengah berpuasa, itu menunjukkan kepedulian dia. Kepedulian untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang berpuasa dalam bentuk berbuka tersebut. Ini contoh bahwasannya seseorang yang melakukan kebaikan, seseorang yang melakukan ibadah, dalam hal ini adalah berpuasa, bisa menjadi sebab tumbuhnya kepedulian pada dirinya. Manakala ibadah-ibadah tersebut ditunaikan dengan baik, manakala ibadah-ibadah tersebut ditunaikan dengan tuntunan sesuai dengan tuntunan syariat. Ini adalah bentuk kepedulian, sehingga tumbuh seseorang ingin menolong, sehingga tumbuh pada diri seseorang ingin berbuat baik ketika ia tengah menunaikan siam ataupun menunaikan puasa di bulan Ramadan tersebut. Kemudian kalau kita melihat banyak sekali nilai-nilai di dalam Islam yang mengajarkan kepada kita untuk peduli, untuk tumbuhnya kepedulian kita terhadap sesama. Sesama itu bisa dalam wujud seorang anak, sesama itu bisa dalam wujud sekelompok anak, sesama itu bisa dalam wujud seorang ibu, sekelompok ibu, ummahat. Sesama tersebut bisa dalam wujud masyarakat yang sedemikian luas. Nah, di dalam ajaran-ajaran Islam, di dalam nilai-nilai Islam, banyak tuntunan, banyak bimbingan yang mendidik kita, mentarbiah kita untuk menumbuhkan sikap-sikap peduli terhadap sesama. Satu contoh misalnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuntunkan kepada kita memberikan kepedulian kepada anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkunjung ke perkampungan Ansar. Kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazurul Ansar wa yusallim ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum wa fi riwayatin wa yad'u lahum. Dalam sebuah riwayat, hadis riwayat An-Nasa'i, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, di dalam hadis ini mencerminkan tentang sikap kepedulian Nabi
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada anak-anak. Anak-anak kaum Ansor. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke perkampungan Ansor. Apa yang beliau lakukan sebagai wujud kepedulian terhadap anak-anak? Yang beliau lakukan yaitu memberi salam. Memberi salam. Faedah dari memberi salam yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW menunjukkan sikap tawaduk beliau, sikap rendah hati beliau. Meskipun kepada anak-anak beliau mendahului untuk memberi salam. Umumnya orang yang muda yang menghormati kepada orang yang tua. Tetapi Nabi SAW memberikan teladan bagaimana sikap tawadhu itu diterapkan. Walaupun kepada anak-anak. Wujud kepedulian beliau tidak semata-mata menebarkan salam, tetapi pula beliau tunjukkan dengan mengusap ru'us mereka, kepala anak-anak tersebut, diusapnya, dibelainya. Ini menunjukkan bentuk kepedulian, bentuk kasih sayang kepada anak-anak. Bentuk kepedulian beliau sallallahu alaihi wasallam pun ditunjukkan pula dengan mendoakan mereka, mendoakan anak-anak. Ini adalah bentuk-bentuk bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh sikap peduli kepada anak-anak. Seseorang yang tidak memiliki kepedulian kepada anak-anak mungkin akan bersikap biasa saja kalau ada anak-anak, acuh-acuh saja, tidak ada kepekaan, tidak ada sensitivitas, tidak ada kepedulian. Anak-anak lewat, anak-anak di depan, tidak ada perhatian, tidak mengindahkan, tidak menghiraukan, biasa saja. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memberikan bentuk-bentuk perhatian, dan tidak semata-mata memperhatikan, tetapi mewujudkannya dalam refleksi sikap yang sangat positif. Memberi salam, mengusap, membelai, dan mendoakan. Ini sikap-sikap ini akan terwujud manakala kepedulian itu tumbuh pada jiwa seseorang. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peduli kepada anak-anak. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan anak-anak, kemudian dilihatnya ada seseorang yang kemudian nampak bermain dengan seekor burung yang sudah mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencandainya dengan kalimat, "Ya Aba Umar, ma fa'ala an-nughair." Ini bentuk kepedulian. Bentuk kepedulian. Walaupun sudah tahu burung itu mati, tapi Nabi SAW menyapa dengan candaan. Apa yang diperbuat? Apa yang diperbuat dengan burung itu? Padahal jelas burungnya dalam keadaan sudah tidak bergerak. Ini bentuk-bentuk kepedulian. Kita walaupun hanya sekelebat kalimat, hanya sepintas pandangan kita, hanya mungkin 1-2 kata ucapan kita yang terlontar kepada seorang anak, tapi itu bentuk perhatian, tapi itu bentuk kepedulian kita. Ketemu santri kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ditanya, pagi hari ini sudah sarapan belum nak? Tanyanya sepele,
cuma nanya, sudah sarapan belum? Dan pertanyaan ini tidak terlalu wah, hanya biasa saja. Setiap hari orang sarapan, setiap hari orang. Tapi bentuk kepedulian itu akan terasa. Minum apa tadi pagi? Susu, teh, kopi, minum teh. Manis, pahit, kan begitu. Itu bentuk kepedulian. Tidak perlu nanya, kau sudah berapa ini hafalannya? Nah, cukup cuma nanya sarapannya, nanya minumannya. Jadi banyak cara untuk kita mengaktualisasikan kepedulian kita, walaupun hanya sekedar, walaupun hanya sekedar saja. Nah, ini hal-hal yang terkadang kita luput untuk melakukannya. Jadi perhatian atau kepedulian itu sesuatu yang mahal pada masa sekarang ini. Sentuhan-sentuhan yang kelihatannya remeh, sentuhan-sentuhan dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat, dengan teguran, itu kelihatannya remeh, akan tetapi memberi dampak kejiwaan yang sangat besar, terutama kepada anak, kepada anak. Dan bagaimana Rasulullah SAW begitu peduli, beliau tunjukkan sikap beliau kepada cucunya, kepada salah satu cucu Nabi SAW, beliau menciumnya. Ketika apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW ini dilihat oleh seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Kata sahabat yang mulia ini, saya memiliki 10 orang anak, tetapi tidak satu pun dari ke-10 anak saya itu pernah saya cium. Maka Rasulullah SAW memandang kepada sahabat yang mulia ini yang telah berucap seperti tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Menunjukkan bahwasannya apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW adalah contoh kepedulian beliau. Bukan semata-mata karena itu adalah cucunya, tetapi beliau menunjukkan juga kepada anak-anak yang lainnya. Ini salah satu bentuk wujud bagaimana contoh kepedulian kepada sesama. Sesama di sini adalah dalam bentuk sosok seorang anak, sekelompok anak. Sehingga manakala kita memiliki sikap-sikap kepedulian, itu akan sangat bermanfaat manakala kita berinteraksi dengan sesama kita. Kemudian bentuk kepedulian yang lain, Nabi misalnya, Nabi SAW dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abi Qatadah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW tidak menunaikan salat. Bahkan disebutkan bahwasannya beliau hendak menunaikan salat, saya ingin menunaikan salat yang lama, panjang bacaannya. Bacaan di dalam salat tersebut panjang. Namun tatkala beliau SAW mendengar ada seorang anak yang kemudian menangis, niat beliau
Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menunaikan salat itu dengan lama, dengan bacaan yang panjang, kemudian diurungkan. Salat adalah ibadah yang mulia. Salat adalah merupakan sesuatu yang digemari, disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang agung. Tetapi pelaksanaan ibadah yang agung tersebut, ibadah yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kemudian dengan sebab ada seorang anak yang menangis, ibadah itu yang tadinya ingin berlama-lama, kemudian diurungkan niatnya dan diringkas. Kenapa demikian? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karahiyati an asyqa ala ummi. Hanya dengan sebab itu, saya tidak suka kalau salat yang lama tersebut menjadi sebab apa? Masyaqqah. Menjadi sebab seorang ibu menjadi susah. Padahal salat adalah ibadah yang luar biasa agung. Tetapi Nabi SAW peduli terhadap apa yang beliau dengar, apa yang beliau rasakan. Sensitivitas itu muncul, kepedulian itu muncul, sehingga beliau mengurungkan niatnya hanya karena mendengar seorang anak yang menangis. Ini bentuk kepedulian Rasulullah SAW. Ini bentuk rahmah beliau, kasih sayang beliau. Seorang ummahat saja, satu orang ibu saja, itu jangan sampai tersakiti. Beliau tidak suka kalau satu orang ibu saja kemudian menjadi susah dengan sebab perbuatan beliau. Luar biasa akhlaknya. Akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Seorang ibu saja tidak ingin menjadikan dengan sebab perbuatan beliau, perbuatannya itu apa? Perbuatannya sholat. Bayangkan, sholat, perbuatan yang agung, itu dengan sebab perbuatan yang sedemikian agung saja beliau tidak ingin menjadikan seorang ibu itu kemudian kesusahan, galau, gundah gulana, gelisah, karena anaknya menangis. Beda dengan orang zaman sekarang. Kata-kata yang meluncur sedemikian tajam, sedemikian mengiris hati, itu tidak teranggap. Kata-kata yang sedemikian menyakitkan hati pun tidak akan terasa kalau itu menyakiti. Kata-kata, perbuatan, sikap fisik. Ini Nabi SAW. Sholat, bayangkan. Dengan sebab sholat, dengan sebab perbuatan ibadah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan dengan sebab ibadahnya beliau itu orang jadi susah. Orang jadi susah. Disinilah kita mendapatkan faidah bagaimana amalan-amalan baik kita jangan sampai kemudian mengganggu tetangga. Amalan-amalan baik kita jangan sampai kemudian merasa ada yang susah. Ini bentuk kepedulian. Seorang ibu oleh Nabi SAW sedemikian mendapat perhatian. Dan ini adalah merupakan sikap peduli yang sangat luhur, sangat agung. Kemudian contoh lainnya misalnya, beliau SAW adalah orang yang sedemikian peduli dalam tugas-tugas domestik, tugas-tugas kerumah tanggaan. Ketika ada seorang yang bertanya kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, "Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti?"
apa yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di dalam rumahnya, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membantu tugas, membantu pekerjaan-pekerjaan keluarganya. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Apabila tiba waktu salat, maka beliau pun keluar untuk menunaikan salat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis dari Al-Aswad radhiyallahu anhu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam peduli membantu istrinya. Dalam riwayat-riwayat yang lain beliau mencuci pakaiannya sehingga keluar dari rumah menuju ke masjid untuk salat masih tampak pakaiannya itu dalam keadaan basah. Bekas cuciannya itu masih terlihat. Menunjukkan bahwasanya beliau peduli dengan tugas-tugas domestik di dalam rumahnya. Dan ini adalah sikap tawadhu beliau, sikap rendah hati beliau, yang tidak lantas kemudian dengan perbuatannya itu menjadi turun derajat sebagai suami. Tidak lantas kemudian dengan perbuatannya, amalannya tersebut kemudian menjadi rendah kadar sebagai suaminya. Tidak. Inilah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kepedulian, membantu istri beliau di dalam tugas-tugas yang sifatnya kerumah tanggaan. Dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan beliau menjahit, beliau kemudian membersihkan, beliau kemudian banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sehingga di dalam rumah beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan, memberikan contoh bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap-sikap yang mulia. Kemudian di dalam rumah pun beliau menunjukkan kepedulian, menunjukkan kasih sayang, menunjukkan sikap rahmah. Tidak ada di dalam rumah beliau kasus-kasus pemukulan, kasus-kasus kekerasan, baik kekerasan yang sifatnya verbal, lisanan, atau kekerasan yang sifatnya fisik. Tidak ada. Dan hal yang demikian diungkapkan oleh salah satu istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qad biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memukul istrinya, tidak memukul pembantunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangannya untuk memukul ketika sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana kepedulian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap-sikap yang sedemikian besar, perhatiannya kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya di dalam rumah tersebut. Sehingga dari sini menunjukkan bagaimana perhatian, bagaimana mengindahkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian di dalam Islam pun kita diajarkan pula untuk peduli kepada lingkungan, peduli kepada lingkungan di mana kita berada. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
disebutkan al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun su'batan. Iman itu terdiri dari 70-an atau 60-an cabang. Fa afdaluha qaulul la ilaha illallah. Cabang yang paling utama yaitu mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimah thayyibah. Wa adnaha, kemudian cabang yang paling rendah, imatatul adha 'anit thariq, yaitu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Wal haya'u su'batun minal iman, dan malu itu adalah termasuk cabang dari keimanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini disebutkan wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah ketika seseorang menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalanan. Orang yang peduli lihat paku di jalan itu disingkirkan. Orang yang peduli lingkungan lihat batu yang sekiranya ini membahayakan, dia akan turun dari kendaraannya, dia akan turun dari sepeda motornya, dia akan menyingkirkan batu tersebut. Itu peduli. Itu peduli. Tidak lantas kemudian keun wae lah, nggak sempat. Itu bukan wujud kepedulian. Bayangkan, batu saja kita peduli. Kalau itu menyangkut sesuatu yang akan mengganggu, mengganggu sekian banyak orang yang lewat. Ini wujud kepedulian. Kalau kepada yang sifatnya batu, yang sekiranya itu bisa, bahkan bisa mencelakakan, mencederai orang lain, tentu perkara-perkara yang lain, yang lebih daripada ini, sekedar batu, tentu kita akan lebih peduli lagi. Ada kulit pisang di tengah jalan, kita kan tidak tahu yang lewat ini siapa. Jangan kemudian beranggapan, saya cuma istri, anak, sabodo teuing. Kan begitu. Ya kalau itu menimpa ke kakek kita yang sedang jalan, kepleset, jatuh. Namanya jatuh kan kayak seperti orang sliding tackle itu kan. Kaki menjulur ke depan, tangan sikutnya menahan, ceduk. Bagi orang tua bisa patah tulang tangannya, atau mungkin tulang di belakangnya, atau yang lainnya. Na'udzubillah. Hanya gara-gara kulit pisang. Kepedulian kita tentunya bukan semata-mata perlunya penyelamatan, perlunya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi lebih dari itu, kepedulian kita adalah peduli untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Peduli untuk menghidupkan sunnah Rasul SAW. Dalam hal apa? Dalam hal imatatul adha 'anit thariq. Dalam hal menyingkirkan sesuatu yang akan mengganggu jalanan. Sehingga dengan sikap-sikap seorang muslim yang begitu peduli kepada lingkungannya, ini akan menjadikan lingkungan itu pun setidak-tidaknya bisalah bertambah baik biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara bentuk bagaimana sikap hidup seorang muslim dalam menepis gangguan di jalan. Dan banyak menepis gangguan yang lainnya. Gangguan kriminal. Dengan cara apa? Gangguan kriminal dengan cara ronda misalnya. Itu termasuk bagian kepedulian. Menepis tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Mungkin dia teroris, mungkin apa.
ikhwan baru datang di satu tempat, ya, maka dia jangan diam, segera lapor ke Pak RT. Jangan sampai kemudian masyarakat, ya, menduga-duga, berprasangka, tutup celah-celah prasangka itu. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara proaktif kita. Jangan sampai nanti masyarakat sudah ribut baru kita memadamkan apinya. Itu akan lebih sulit. Maka tutup celah-celah yang sekiranya bisa menimbulkan madarat bagi diri kita, keluarga kita, terlebih bagi dakwah. Terlebih bagi dakwah. Ya. Maka kalau kita hadir di satu tempat, tempat itu baru, ya, kunjunglah ke rumah Pak RT. Pak RT, saya warga baru, saya mau ngontrak di rumah di sana. Tapi ini surat-surat saya masih belum siap untuk saya laporkan kepada Bapak RT. Mungkin dalam 2-3 hari ke depan akan saya siapkan. Begitulah. Minimal ada kata pembuka. Sehingga orang tidak kemudian menaruh kecurigaan. Sehingga orang kemudian tidak menaruh prasangka yang jelek. Ya. Apalagi tampilan kita berjenggot, panjang, lebat, berkopiah. Ya. Musim penangkapan teroris. Ya. Istri bercadar. Ya. Dan seterusnya. Ya. Maka tepislah dugaan-dugaan yang tidak perlu itu. Ya. Tepislah prasangka-prasangka yang bisa menjadikan kondisi tidak kondusif, ya, sehingga masyarakat pun tidak terganggu dengan kehadiran kita. Ya, masyarakat tetap nyaman walaupun kita hadir di tengah-tengah mereka. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bagaimana menepis dugaan-dugaan yang tidak baik, bagaimana memperlakukan, ya, tetangganya, bagaimana, ya, membangun sikap-sikap yang kondusif. Ya. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya, wahai Abu Dzar, manakala engkau masak, ya, perbanyak maroknya, perbanyak airnya, ya, sehingga memperbanyak kuah, yang kuah itu lantas engkau bagikan kepada tetangga, ya, bagikan kepada tetangga. Rasulullah SAW tidak memerintahkan perbanyak dagingnya, tidak. Tapi yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam perbanyak airnya. Satu hal yang mudah. Satu hal yang mudah. Ya. Kalau soto banyak dagingnya bukan soto kan? Soto itu banyak dagingnya, cuma sapotong 2 potong lah. Kan tidak berat memberi sesuatu. Ya. Tidak berat, ya, membagi sesuatu. Berbagi, ya, dengan tetangga itu adalah contoh. Dan ini termasuk sunnah. Kalau kita melakukannya, termasuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak semata menebarkan salam, tidak. Membagi sesuatu yang mungkin menurut kita remeh, hanya semangkok soto kepada tetangga, ya. Ya, meskipun tidak 40 tetangga kita bagi semua, ya. Kalau ada ya walhamdulillah, kalau tidak ada yang kanan kiri, hari ini yang kanan, pekan depan yang kiri, ya. Bulan depan yang di depan rumah kita, ya, tahun depan yang di belakang rumah kita, kan tidak terlalu sulit. Tetapi, ya, dari sini menunjukkan bahwasannya memberi kepada tetangga itu
wujud perhatian. Ya. Bukan sekedar semangkok dua mangkok sayur itu saja, bukan. Tetapi kepedulian kita, perhatian kita kepada tetangga. Ya kalau tetangga kita istrinya sakit, ya dimintalah istri kita menengoknya. Itu ibu fulana tampaknya sakit. Saya dengar kabar sakit. Coba tolong tengok. Ya, istri kita yang datang. Ini kepedulian. Ya. Kepedulian ya, terhadap lingkungan di mana kita berada. Dan banyak lagi hal-hal yang mendorong kita dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang hari ini berpuasa? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapa yang pagi hari ini sudah menengok orang yang sakit? Kata Abu Bakar, saya. Kemudian ditanya lagi, siapa yang pagi ini sudah ikut mengiringkan jenazah? Saya. Kemudian ditanya lagi, siapa yang pagi ini sudah memberi makan orang miskin? Kata Abu Bakar, saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gema suara azan telah berkumandang di puncak-puncak menara masjid di kota Anda. Kaum muslimin rahimakumullah, kami ingatkan kepada Anda bahwa saat ini insyaallah telah tiba bagi kita untuk menjalankan ibadah salat. Saatnya kami mengajak Anda untuk menjawab panggilan azan dan menegakkan salat berjamaah di masjid-masjid di sekitar Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. bentuk bagaimana sikap hidup seorang muslim dalam
menepis gangguan di jalan. Ya. Dan banyak menepis gangguan yang lainnya, gangguan kriminal. Ya. Dengan cara apa? Ya, gangguan kriminal dengan cara ronda misalnya. Itu termasuk bagian kepedulian. Ya. Menepis tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ya. Mungkin dia teroris, mungkin apa. Ikhwan baru datang di satu tempat, ya, maka dia jangan diam, segera lapor ke Pak RT. Jangan sampai kemudian masyarakat, ya, menduga-duga, berprasangka, tutup celah-celah prasangka itu. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara proaktif kita. Jangan sampai nanti masyarakat sudah ribut baru kita memadamkan apinya. Itu akan lebih sulit. Maka tutup celah-celah yang sekiranya bisa menimbulkan madarat bagi diri kita, keluarga kita, terlebih bagi dakwah. Terlebih bagi dakwah. Maka kalau kita hadir di satu tempat, tempat itu baru, ya, kunjunglah ke rumah Pak RT. Pak RT, saya warga baru, saya mau ngontrak di rumah di sana. Tapi ini surat-surat saya masih belum siap untuk saya laporkan kepada Bapak RT. Mungkin dalam 2-3 hari ke depan akan saya siapkan. Begitulah. Minimal ada kata pembuka. Sehingga orang tidak kemudian menaruh kecurigaan. Sehingga orang kemudian tidak menaruh prasangka yang jelek. Ya. Apalagi tampilan kita berjenggot, panjang, lebat, berkopiah. Ya. Musim penangkapan teroris. Ya. Istri bercadar. Ya. Dan seterusnya. Ya. Maka tepislah dugaan-dugaan yang tidak perlu itu. Ya. Tepislah prasangka-prasangka yang bisa menjadikan kondisi tidak kondusif, ya, sehingga masyarakat pun tidak terganggu dengan kehadiran kita. Ya, masyarakat tetap nyaman walaupun kita hadir di tengah-tengah mereka. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bagaimana menepis dugaan-dugaan yang tidak baik, bagaimana memperlakukan, ya, tetangganya, bagaimana, ya, membangun sikap-sikap yang kondusif. Ya. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya, wahai Abu Dzar, manakala engkau masak, ya, perbanyak maroknya, perbanyak airnya, ya, sehingga memperbanyak kuah, yang kuah itu lantas engkau bagikan kepada tetangga, ya, bagikan kepada tetangga. Rasulullah SAW tidak memerintahkan perbanyak dagingnya, tidak. Tapi yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam perbanyak airnya. Satu hal yang mudah. Satu hal yang mudah. Ya. Kalau soto banyak dagingnya bukan soto kan? Soto itu banyak airnya, dagingnya cuma sepotong 2 potong lah. Kan tidak berat memberi sesuatu. Ya. Tidak berat, ya, membagi sesuatu. Berbagi, ya, dengan tetangga itu adalah contoh. Dan ini termasuk sunnah. Termasuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak semata menebarkan salam, tidak. Membagi sesuatu yang mungkin menurut kita remeh, hanya semangkok soto kepada tetangga. Ya.
Ya meskipun tidak 40 tetangga kita bagi semua. Kalau ada ya walhamdulillah. Kalau tidak ada yang kanan kiri. Hari ini yang kanan, pekan depan yang kiri, bulan depan yang di depan rumah kita, tahun depan yang di belakang rumah kita. Kan tidak terlalu sulit. Tetapi dari sini menunjukkan bahwasannya memberi kepada tetangga itu wujud perhatian. Bukan sekedar semangkok, 2 mangkok sayur itu saja, bukan. Tetapi kepedulian kita, perhatian kita kepada tetangga. Ya kalau tetangga kita istrinya sakit, ya dimintalah istri kita menengoknya. Itu ibu fulana tampaknya sakit. Saya dengar kabar sakit. Coba tolong tengok. Istri kita yang datang. Ini kepedulian. Ya. Kepedulian terhadap lingkungan di mana kita berada. Dan banyak lagi hal-hal yang mendorong kita dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang hari ini berpuasa? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapa yang pagi hari ini sudah menengok orang yang sakit? Kata Abu Bakar, saya. Kemudian ditanya lagi, siapa yang pagi ini sudah ikut mengiringkan jenazah? Saya. Kemudian ditanya lagi, siapa yang pagi ini sudah memberi makan orang miskin? Kata Abu Bakar, saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengumpulkan 4 amalan ini, barang siapa yang mengumpulkan 4 amalan ini, maka balasan bagi dia adalah jannah. Balasan bagi dia jannah. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita bagaimana peduli kepada orang yang sakit, peduli kepada orang yang ditimpa musibah dengan meninggalnya seseorang yang dicintainya, peduli kepada orang miskin dengan memberi makan. Sedemikian besar kepedulian yang diajarkan di dalam Islam. Sehingga 4 amalan ini manakala terkumpul pada seseorang, maka balasan bagi dia adalah jannah. Dan banyak lagi, seperti misalnya peduli terhadap orang-orang yang tengah kesulitan. Dalam hadis-hadis yang banyak sekali, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita, memotivasi kita untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Dalam sebuah hadis disebutkan, man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu, memberikan kelapangan, sehingga menjadikan seorang muslim itu lapang, tidak kesusahan, tidak kesulitan, melepaskan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan melepaskan kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat pada dirinya. Sedemikian besar, sedemikian agung menolong orang-orang yang tengah mengalami kesulitan. Dan ini adalah bentuk kepedulian. Ini adalah bentuk kepedulian. Kalau kita tidak bisa memberikan dalam bentuk yang sifatnya finansial, dalam bentuk finansial, bentuk materi, minimalnya kita doa. Doa untuk agar orang tersebut terlepas dari kesulitan-kesulitan yang mengungkunginya.
kita berdoa kepada saudara kita yang tengah mengalami kesulitan, ya, dengan tanpa tahu orang yang kita doakan, ya, orang yang kita doakan itu dia tidak tahu kalau kita doakan, itu adalah perbuatan yang terpuji. Ya. Para malaikat pun akan mendoakan kita, bagimu yang semisal, bagimu yang semisal. Ini adalah hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian kita terkait dengan masalah kepedulian ini. Dan banyak sekali salafun saleh memberikan contoh-contoh. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, beliau memberikan beberapa kisah terkait dengan ayat surat Al-Hasyr ayat ke-9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan tersebut. Ini contoh. Jadi bagaimana para sahabat Nabi SAW mendahulukan orang lain, sementara dirinya sendiri membutuhkan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, ketika menjelaskan ayat ini, beliau menukilkan contoh tentang apa yang terjadi di peperangan Yarmuk. Ketika Ikrimah terluka, kemudian ada satu orang lagi terluka, kemudian satu orang lagi terluka, 3 orang terluka. Ketiga-tiganya memerlukan air minum. Kemudian ada orang yang membawa air minum, diberikan kepada yang pertama. Ketika yang pertama hendak meminum, yang kedua mengerang kesakitan. Kemudian belum air itu diminum, tolong berikan kepada yang mengerang kesakitan itu. Diberikan kepada orang yang kedua. Ketika orang yang kedua ini hendak meminum, dia mendengar erangan yang lainnya, kesakitan, ingin minum juga. Mendengar itu, yang kedua ini berikan kepada yang membutuhkan air itu. Ketika berjalan kepada yang ketiga ini, yang ketiga sudah meninggal dunia. Maka air itu dibawa ke yang pertama. Yang pertama sudah meninggal dunia. Kemudian dibawa ke yang kedua pun meninggal dunia. Ketiga-tiganya meninggal dunia. Air itu dalam keadaan masih utuh. Padahal yang pertama butuh minum, yang kedua butuh minum, yang ketiga butuh minum. Tapi satu dengan lainnya saling mendahulukan. Luar biasa. Ini contoh kepedulian yang luar biasa, sangat tinggi sekali. Ini contoh yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Demikian juga beliau, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menukilkan hadis yang disebutkan. Ada seorang sahabat Nabi SAW kedatangan seorang tamu, kemudian ditanyakan kepada istrinya, adakah hari ini makanan? Kita kedatangan tamu. Kata istrinya, yang ada cuma air putih. Kemudian Nabi SAW membawa tamu ini kepada para sahabat. Siapakah di antara kalian yang akan menjamu tamuku ini? Salah seorang sahabat acungkan tangan, saya ya Rasulullah. Maka kemudian sahabat ini pulang ke rumahnya, memberitahu istrinya, adakah makanan hari ini, malam ini? Ada. Sepotong roti, dan ini pun jatah anak kita. Jatah makan malam anak kita. Sudah, tidurkan saja anak kita. Sepotong roti ini suguhkan nanti kepada tamu Rasulullah SAW yang akan berkunjung ke rumah kita. Jangan lupa matikan lampu, karena rotinya cuma satu. Supaya apa? Supaya tamunya makan roti ini, dia tidak melihat kalau tuan rumahnya tidak ikut bersama dia makan. Bayangkan. Salafun saleh.
Kalau kita melihat gambaran roti cuma satu potong, itu kan menunjukkan para sahabat ini hidup dalam keadaan bukan sebagai orang kaya, tetapi dia kaya jiwa, kaya hati, sehingga berani, sehingga mau merelakan, mengikhlaskan apa yang sebenarnya itu adalah kebutuhan bagi keluarganya, tetapi dahulukan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain meskipun mereka sendiri membutuhkan. Meskipun mereka sendiri membutuhkan. Ini contoh-contoh bagaimana kepedulian itu harus kita tumbuhkan. Ya banyak tantangannya. Tantangannya sikap malas kita. Tantangannya sikap bakhil kita. Tantangannya sedikitnya atau sedikit gregetnya kita terhadap situasi, kondisi yang ada di sekitar kita. Sikap acuh tak acuh. Mungkin melalui contoh-contoh tadi kita bisa mengambil pelajaran ibrah, sehingga kita belajar untuk menumbuhkan. Kalau yang sudah tumbuh, pelihara, pupuk terus, dan menjadikan, dan kemudian bisa menjadikan amalan-amalan keseharian kita, bentuk-bentuk kepedulian. Seseorang melewati tetangganya, kaum muslimin, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak? Baik, ya baik. Saya mau diri dulu, ada mau berangkat, ada keperluan. Oh ya, silakan. Itu bentuk-bentuk kepedulian. Kepedulian yang tanpa harus mengeluarkan sepeser pun uang mungkin, tetapi kita sudah menunjukkan kepedulian kepada orang lain, kepada lingkungan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa terus mempelajari dinul Islam ini, kemudian kita berupaya untuk bisa mengamalkannya, dan terlebih dari itu semua, kepedulian kita kepada dakwah ini, kepedulian kita kepada dakwah ini, menjaga dakwah ini, sehingga tidak dihinakan oleh orang-orang yang rendah akhlaknya, sehingga dakwah ini tidak dilecehkan oleh orang-orang yang tidak memiliki akhlak, sehingga dakwah ini benar-benar terjaga muruahnya, sehingga dakwah ini benar-benar memberikan kebaikan-kebaikan, tidak hanya semata kepada salafiyin, tetapi juga kepada masyarakat luas. Dan alhamdulillah kalau dakwah as-salafiyah bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, di tengah sedemikian banyaknya ujian, cobaan, dari mulai kaum teroris, dari mulai kaum liberal, dari mulai kaum Syiah dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita masih bisa, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa untuk terus berdakwah, terus menunaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan
suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam